semuanya, bertemu lagi bersama saya. Saat ini kita akan masuk ke pembahasan bab 2, yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Dengan saya, Lena Silvasialoho, kelas 1C, NPMA 1G022053, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD, dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Apa sih itu kepala sekolah? Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Dan menurut pendapat para ahli, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah ada dua, yaitu kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah, serta kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Nah, untuk syarat-syarat kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah, yang pertama, memiliki kualifikasi akademi sarjana S1 atau diploma 4 atau D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang terakhir yaitu memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non-pegawai negeri sipil disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Lalu untuk kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah, yang pertama yaitu kepala taman kanak-kanak atau TK, yang kedua kepala sekolah dasar SD atau MI, yang ketiga kepala sekolah menengah pertama SMP atau MTS, yang keempat kepala sekolah atas SMA atau MA, dan yang terakhir yaitu kepala sekolah kejuruan SMK atau MAK. Apa saja ciri-ciri kepala sekolah yang efektif? Ciri-ciri kepala sekolah yang efektif menurut Kusnurido tahun 2010 adalah yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personel secara kreatif. Lalu yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif. Lalu, Sir Giovanni dan kawan-kawan pada tahun 1984 mengidentifikasi 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, sulit mengatakan untuk tidak membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Lalu yang terakhir yaitu toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Menurut Dirawat 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada 2 bidang, yaitu pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administratif. Tugas kepala sekolah dalam bidang administratif ini meliputi pengelolaan pengajaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kemuritan, pengelolaan gedung, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Lalu tugas yang kedua yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi ini ada pertama, membimbing guru agar dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan, pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang terakhir yaitu menyeleksi dan memberikan tugas-tugas paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Lalu untuk fungsi kepala sekolah sebagai manajer, menurut Stoner pada 1978 yaitu 1. Bekerja dengan melalui orang lain,
Kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Kelima, sebagai juru penengah. Keenam adalah seorang politis. Ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang kedelapan yaitu mengambil keputusan yang sulit. Lalu menurut Razarud tahun 1994, menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah, yaitu yang pertama, administrator pendidikan, yang berarti untuk meningkatkan mutu sekolah serta memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah, misalnya gedung, perlengkapan atau peralatan dan lain-lain yang tercakup dalam bidang administrasi pendidikan. Yang kedua, supervisor pendidikan, berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat-rapat observasi kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pemimpin pendidikan. Berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Menurut Mulyasa, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama yang dimaksudkan bahwa dalam peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan, kepala sekolah harus mementingkan kerjasama dengan tenaga kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Sebagai manajer, kepala sekolah harus meningkatkan profesi secara persuasif dan dari hati ke hati. Yang ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. Dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah atau partisipasi. Selanjutnya, apa saja peran kepala sekolah? Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Peran yang kedua yaitu peran manajerial kepala sekolah. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Dan peran yang terakhir dari kepala sekolah yaitu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Sekian video pembahasan pada bab 2 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.